Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajak Ibnunisa dari kelas KM 601. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah activity report penjualan produk guna untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah usaha saya, yaitu di bidang kuliner, di bidang makanan, yang bernama Dapur Yami. Yang awalnya ini hanya usaha pesan antar saja, tapi alhamdulillah sekarang saya sudah punya lesehannya dan sudah melengkapi menu-menunya, dan yang pasti menunya ini menu-menu makanan kekinian ya, yang saya fokuskan, yang diburu oleh kalangan-kalangan muda dan semua kalangan bahkan. Jadi menunya ini menu homemade yang kekinian. Di sini saya sudah punya daftar menu disertai dengan price listnya. Untuk makanannya ini ada paket ayam goreng, yaitu dibanderol dengan harga 13.000, paket ayam geprek 14.000, paket ayam bakar 14.000, chicken stick 14.000, chicken crispy geprek 14.000, mie level 10.000, odeng seafood 10.000, pangsit chili oil juga 10.000. Kemudian juga saya menambahkan beberapa menu minuman ya di sini, tapi untuk minuman ini masih apa ya, masih yang umum-umum saja kayak di tempat makan pada umumnya. Yang pertama itu ada es teh kayak itu teh biasa ya, es jeruk, sama ada jus. Tapi kalau jus ini juga menyesuaikan ya, saya nggak setiap hari menyediakan buah-buahan yang dimana konsumen ini bisa milih. Nanti kalau misalnya ada yang mau pesan jus, ya saya langsung sebutkan bahwa cuma ada jus ini aja gitu. Es teh ini dibanderol dengan harga 2.500, teh juga 2.500. Terus ada es jeruk ini dibanderol dengan harga 5.000 dan jus di harga 8.000. Dan semakin kesini saya melakukan penambahan menu makanan ya. Dan ini disebut dengan cemilan ya, makanan ringan. Cemilan. Yang pertama itu ada dimsum keju dengan harga 10.000, dimsum rambutan ini juga 10.000. Sebenarnya dimsum rambutan ini itu sama aja ya kayak dimsum pada umumnya, dimsum yang asin itu loh, dimsum asin, tapi saya ngebentukinnya itu seperti buah rambutan, kayak kriwil-kriwil gitu, jadi kayak rambutan. Terus selanjutnya ada kentang goreng, french fries ya, ada di harga 6.000, pisang aroma di harga 10.000, dan keju aroma 10.000. Jadi semua menu ini menurut saya ya, ini adalah makanan-makanan anak-anak muda ya, makanan kekinian, tapi juga bisa masuk ke kalangan orang-orang dewasa juga gitu. Kemudian masuk ke strategi promosinya ya. Di sini saya mempromosikan usaha saya, yaitu melalui media sosial tentunya. Yang pertama ada WhatsApp, yaitu saya share usaha saya ini dari awal juga itu lewat story WhatsApp dan grup chat gitu-gitu. Terus juga melalui Instagram, saya ini udah bikin akunnya ya, akun usaha saya itu namanya Dapur Yami 11. Juga melalui Instagram pribadi saya mempromosikan usaha saya juga di Instagram pribadi saya. Untuk akunnya ini masih sedikit ya pengikutnya, followersnya, karena baru bikin juga, sekitar ada 300-an deh kayaknya, kurang lebih. Juga kalau di Instagram ini saya menggunakan jasa paid promote, dan menurut saya ini sangat berpengaruh ya untuk perkembangan usaha saya, sehingga target marketnya itu semakin luas, banyak yang semakin tahu bahwa ada dapur yang ini. Dan untuk di WhatsApp ini, selain saya mempromosikannya di story WA, saya juga mempromosikannya ini di grup-grup chat, di beberapa komunitas yang saya ikuti, di beberapa organisasi yang saya ikuti, saya share ini juga di grup chat. Dan saya ingin membuat mereka itu merasa dan mengunjungi tempat makan saya itu untuk bukan hanya sekedar main, bukan hanya sekedar makan, tapi saya ingin mereka itu menggunakan tempat makan saya, lesehan Dapur Yami ini tuh buat meeting, buat kumpulan, buat acara apa aja deh. Lalu saya juga mempromosikannya dengan men-share real testimoni ya. Jadi fungsinya itu untuk membangun kepercayaan lagi kepada yang melihat promosinya, yang melihat
Dapur Yummy yang melihat makanan saya menyertakan real testimoni ketika mempromosikan, dan ini real testimoninya. Untuk consumer profile-nya saya menargetkan yaitu usia 20 ke atas ya, usia anak-anak muda, usia anak-anak sekolah juga termasuk. Dari sini saya ada beberapa gambarnya ketika stand up Puyam ini dikunjungi oleh anak-anak sekolah yang cuma pada nongkrong, pada main sambil makan. Juga ada beberapa organisasi-organisasi, beberapa perkumpulan yang sedang mengadakan meeting, kegiatan di sini sambil menikmati hidangan dari dapur Yummy. Untuk kompetitornya di sini saya menyebutkan beberapa tempat makan yang lumayan terkenal di sini. Yang pertama itu ada Doyan Jajan yang di sini itu terkenal dengan makanan pedasnya yang banyak diburu oleh banyak anak muda. Tapi kalau untuk tempat ini menurut saya itu masih biasa aja, nggak yang memanjakan anak muda yang ingin tempat yang estetik, ya instagramable, ini enggak. Tapi ini tuh tempatnya biasa aja, tapi makanannya itu yang enak. Terus juga ada Q Cafe. Q Cafe ini sebuah cafe di tempat yang agak tinggi ya, kalau di sini sebutnya tuh di gunung. Di gunung, dan ini tuh memanjakan banget untuk para instagramable. Karena pemandangan yang estetik, jadi banyak banget yang berkunjung ke sini. Walaupun tempatnya di gunung, tapi benar-benar mau datang ke sini karena emang tempatnya itu memanjakan mata. Dan untuk para instagramable itu banyak yang tidak mau kelewatan tempat estetik ini. Juga ada Cafe Barayana yang menurut saya untuk Cafe Baraya ini tempatnya memang bagus, tapi nggak yang instagramable. Ini sudah berdiri sejak lama, tapi tidak terlalu terkenal di sini kalau menurut saya. Terus juga ada kuliner Majenang. Kalau ini kelasnya udah beda lagi ya. Kalau ini emang udah banyak sekali konsumennya, pelanggannya dari mana aja. Ini juga tempatnya menyediakan tempat yang bagus, yang estetik, yang memanjakan anak-anak instagramable. Tuh, bisa spot foto juga kalau di sini banyak spot foto yang bagus. Dan di sini saya ingin mengembangkan usaha saya lagi supaya semakin memanjakan anak-anak muda yang instagramable supaya datang sini, tapi juga menyediakan makanan yang tidak kalah enak gitu. Dan di sini ada sales report, yaitu adalah rata-rata penjualan per harinya, terjual sebanyak 7 sampai 12 porsi per hari yang makan di tempat, dan weekend itu 10 sampai 15 porsi. Jadi di sini memang saya akui bahwa yang makan di tempat di desa saya itu masih jarang. Apalagi waktu weekday, waktu hari-hari biasa orang-orang kerja itu memang jarang. Tapi kalau untuk DO makanan, untuk take away itu selalu rame dan bisa terjual 15 sampai 50 porsi. Pokoknya sampai habis aja, sampai sold out gitu. Dan alasan produk terjualnya karena saya menjual makanan kekinian dan homemade yang tentunya juga enak, banyak minatnya, dan juga ada makanan yang memang juga banyak diburu anak-anak muda, yaitu makanan pedas yang saya menyediakan itu mie level ya, saya namanya itu mie level. Terus refleksinya belum banyak yang mengetahui lokasi dapur Yummy, dan konsumen masih mengunjungi tempat makan yang sudah berada di pusat keramaian. Jadi kalau misalnya untuk kuliner Majenang sama Cafe Barayana, Doyan Jajan itu memang itu tempatnya udah ada di tengah-tengah keramaian ya. Jadi di situ udah ramai, jadi sudah banyak yang tahu gitu. Tapi kalau misalnya kalau dapur Yummy ini memang masih di rumah saya ya, di rumah saya. Jadi memang masih banyak yang belum tahu, dan memang yang makan di tempat itu masih sedikit kalau menurut saya. Jadi saya ingin menggempurkan lagi usaha saya supaya makin kesini itu makin banyak yang makan di lesehan, makin banyak yang tahu bahwa ada dapur Yummy. Dapur Yummy itu punya lesehan, punya tempat makan juga. Tapi kalau misalnya untuk DO take away itu alhamdulillah udah banyak sekali peminatnya, udah banyak sekali yang tahu, dan sudah banyak habis sold out setiap harinya. Nah, tadi pemaparan dari saya presentasi tentang activity produk penjualan yaitu dapur Yummy. Semoga usaha saya makin berkembang, semoga usaha saya makin lancar, makin sukses, dan memang perlu perjuangan yang sangat-sangat ya untuk menciptakan sebuah usaha ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.